Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Anwar, mahasiswa Setikes Cirebon, Prodi S1 Keperawatan Reguler A. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang skizofrenia. Pengertian skizofrenia adalah gangguan fungsi otak di mana pasien tidak mampu fokus dalam berpikir sehingga terjadi gangguan perilaku yang menimbulkan berbagai masalah akibat pasien tidak mampu berperan secara optimal. Sebagai manusia, untuk meningkatkan kemampuan fungsi otak, memerlukan terapi melatih otak agar dapat berpikir fokus dalam melakukan kegiatan untuk berfungsi normal. Menurut Sinaga 2008, skizofrenia merupakan sebuah kelainan pada struktur otak yang mempengaruhi pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku sosial, dan tergolong sebagai gangguan jiwa berat. Selain itu, skizofrenia dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara AD, ego, dan superego pada seseorang ketika individu memiliki keinginan atau IT dan berusaha memenuhi keinginan itu, yaitu ego, tetapi nilai yang baik dan benar, yaitu superego, tidak ada, maka individu tersebut mengalami gangguan jiwa. Palpasi. Angka kejadian pada skizofrenia memiliki kesamaan antara pria maupun wanita, tetapi rangsangan awal penyakit skizofrenia cenderung kepada pria lebih cepat dibandingkan wanita. Puncak serangan penyakit untuk pria yaitu 15 hingga 25 tahun, untuk usia wanita 25 tahun hingga 35 tahun. Etiologi. Penyebab skizofrenia dapat diketahui, namun banyak riset yang dilakukan dan terdapat 3 faktor predisposisi atau pencetusnya sebagai berikut, yaitu Ingram, Kimburi, dan Mowbray 2013. A. Yaitu hereditas. Pengertian faktor genetik adalah dibuktikan secara meyakinkan resiko bagi masyarakat, namun 100% pada orang tua, sebesar 5% saudara kandung, 8% pada anak. B. Yaitu lingkungan. Faktor lingkungan juga berperan dalam penyakit pada individu yang mempunyai faktor predisposisi. Skizofrenia bukan merupakan penyakit, tetapi tekanan respon terhadap tekanan emosi yang tidak dapat ditoleransi oleh keluarga dan masyarakat. C. Kepribadian premorbid. Kepribadian premorbid meliputi fisik, biokimia, imun, logi, dan kerusakan otak. Menurut Fatmawati 2016, faktor penyebab munculnya adalah faktor genetik atau keturunan, lingkungan seperti stres akibat tekanan yang disebabkan lingkungan, dan psikologis seperti ketidakmampuan dalam memecahkan masalah secara internal dan spiritual. Fase-fase skizofrenia dibagi menjadi 2 fase, yaitu tahap premorbid dan tahap prodromal. Tahap premorbid, kondisi biasanya akan diperparah dengan kejadian pahit seperti kegagalan dalam pekerjaan, asmara, pendidikan, maupun lingkungan. Saat sedang dalam fase premorbid, seseorang akan mulai berfantasi dalam batas yang wajar dan normal, balik fantasi indah maupun sebaliknya. Tahap prodromal, muncul gejala yang belum jelas dan terjadi dalam tempo waktu bulan 3 tahun sampai dinyatakan mengidap skizofrenia. Gejala non spesifik berupa kecemasan, perasaan marah, berkurangnya konsentrasi, kesulitan tidur, stres berlebih, mudah lelah, dan definisi perilaku, misalnya kemanjuran fungsi peran penarikan. Klasifikasi skizofrenia yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, skizofrenia hipervenik adalah memiliki tanda-tanda sejak usia dini, biasanya pada usia pubertas, dengan kepribadian yang lebih beragam. Ciri-ciri umum pasien yang mengalami skizofrenia hipervenik adalah inkoheran, asosiasi, dan lain-lain. Yang kedua, skizofrenia katonik
memiliki ciri-ciri perubahan perilaku secara drastis dan cepat serta menarik diri secara total. Yang ketiga, skizofrenia paranoid terjadi pada tahap lanjut dan prognosisnya lebih baik dari tipe yang lain karena pasien dapat melakukan aktivitas secara mandiri serta bisa berbagi kerja. Yang keempat, skizofrenia residual memiliki masalah yang umum seperti perlambatan psikomotorik, efek menumpuk, aktivitas menurun, sikap pasif, komunikasi nonverbal buruk, dan perawatan diri buruk. Yang kelima yaitu skizofrenia tak berbolong. Gejala skizofrenia yaitu dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Gejala positif merupakan gabungan dari tanda-tanda tingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkah laku pada umumnya, diantaranya ketidaksempurnaan dalam berpikir, isi pikiran, bahasa, ketidaksempurnaan tingkah laku serta pengendalian diri. Negatif adalah gabungan dari tanda-tanda perilaku yang tidak sesuai, ditandai dengan beberapa fungsi tubuh hilang seperti terbatas dalam mengungkapkan perasaan, berbicara serta dalam menyampaikan visi dan misi tingkah laku. Dampak skizofrenia. Dampak klien skizofrenia dapat terjadi langsung terhadap individu yang bersangkutan seperti dipandang sebagai individu bodoh, aneh, berbahaya, dan lebih negatif dibandingkan dengan gangguan mental lainnya. Klien skizofrenia sering disembunyikan, dikurung, tidak berobat ke dokter, melainkan dibawa ke orang-orang pintar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.